ya. Kalau tanaman teman-teman, ini pupuk saya juga bisa dijadikan pupuk AB mix. Ya, karena apa? Karena unsur kalsiumnya saya pisah, ini bisa dijadikan pupuk A, ini bisa dijadikan pupuk B. Masing-masing dilarutkan dengan pupuk berapa? Air 200 ml. Ini bisa dikocorkan secara langsung juga bisa, dibikin AB mix juga bisa, untuk mengobati tanaman juga bisa, ya. Pupuknya datang jangan dipakai dulu, dibaca. Setelah dibaca ragu, tanya segitu. Batang dah besar bang, iya. Batang dah besar itu hanya proses pembuahan saja. Lakukan pemupukan. Lakukan pemupukan etalase 2, Mbak Jua. Nanti saya bantu. Ya, nanti saya bantu. Kita fokus kalau pembuahan tuh fokus di tersier, teman-teman sudah nggak mikirin batang lagi. Kita fokus di tersier. Ya, teman-teman harus tahu mana tunas air dan mana tunas bat. Nanti saya bantu. Aku mau turun ya, mau turun karena untuk menyapa teman-teman yang sudah beli pupuk dari saya. Karena saya tidak ingin teman-teman gagal paham dan salah paham ketika menggunakan pupuk-pupuk tersebut dan hasilnya kurang bagus. Kalau hasilnya kurang bagus nanti bisa diskusikan di sini. Kita cari solusinya. Kenapa? Kalau teman-teman menggunakan pupuk dari saya, pertumbuhannya kok masih jelek, pembuahannya masih nggak berhasil, kemungkinan ada faktor-faktor lain. Ya, saya jadi mudah untuk menjelaskan. Kalau masalah pupuk tidak bermasalah. Kadang-kadang teman-teman tuh errornya di pembuahan itu di pemangkasan. Ya, di pemangkasan. Makanya teman-teman hadir bertanya, jangan malu. Setelah pemangkasan langsung disemprot insek dan fungsi ya Mas. Ya, biar tidak nanti kalau keluar tidak terserang trip, biar nanti tidak ini ya. Jadi seperti itu. Saran saya juga sebelum pemangkasan juga harus disterilkan ya, disemprot fungsida dan lain sebagainya. Nanti setelah dipangkas lagi, kita main tanaman anggur itu jangan alergi dengan fungsida dan insek teman-teman. Memang itu diperlukan. Kalau teman-teman alergi dengan itu, wesa ora dadi. Tetapi teman-teman juga jangan alergi, nanti tanamannya penuh residu racun dong bang, dari awal digituin. Nanti ada tekniknya. Kalau teman-teman belajar dari saya itu nanti ada solusinya untuk menghilangkan residu-residu tersebut. Jadi teman-teman itu memang wajib, fungsida insek itu wajib. Jangankan tanaman anggur teman-teman, cabai, melon, semua menggunakan itu. Ya. Kalau anggur masih ada strategi khusus. Kalau saya bisa menghindari dari residu dan lain sebagainya. Bang, jarak tersier yang ideal berapa? Kalau saya rawat semua, bang, paling enggak ya 1 jengkal lah, ya 1 jengkal. Bang, anggur Jupiter kenapa buahnya kecil-kecil? Memang karakter genetiknya seperti itu, tetapi bisa besar kok. Ya, tempat saya mending besar Jupiternya teman-teman, ya mending besar. Jadi tidak terlalu kecil. Itu pola pemupukan. Jadi lakukan pembuahan di kondisi tanaman dalam keadaan subur, ya. Seperti itu. Etalase 1 cara pakai gimana bang? Ya, etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Ya, etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Caranya teman-teman tinggal larutkan saja di air. Ya, teman-teman tinggal larutkan saja di air. Di sini juga ada panduannya. Karena racikan ini sudah saya racik. Racikan saya berasal dari 4 pupuk ini. 4 pupuk ini. Ya, racikan saya berasal dari 4 pupuk ini. Jadi teman-teman kalau tanaman masih usia di bawah 1 bulan setelah pindah tanam, 1 biji dilarutkan dengan air 10 liter. Kalau tanaman sudah usianya lebih dari 2 bulan pindah tanam, 1 biji dilarutkan dengan air yaitu 7 liter. Ya. Nanti langsung dikocorkan pada tanaman. Bang, kalau udah berbuah masih bisa bertumbuh lagi enggak batangnya? Bang, kalau udah berbuah masih bisa bertumbuh lagi enggak batangnya? Bisa. Kalau teman-teman menggunakan pupuk etalase 3, pertumbuhan tetap terjaga. Ya, pertumbuhan tanaman tetap terjaga bagus dan nanti dibuahkan lagi juga gampang. Ya. Bang, untuk masa vegetatif kalau pakai NPK Ultradap takarannya berapa? Terus terang saya belum pernah menggunakan ini karena saya menggunakan pupuk yang terbaik untuk saya, ya. Pupuk saya itu kalau saya menggunakan pupuk NPK-nya dari Flexgy. Yang saya racik ini nih, yang saya racik. Kalau memaksakan seperti ini, yang penting dosisnya ppm saja. Ya, ppm saja. Nanti seandainya teman-teman mengambil 1 sendok ke 1 sendok dilarutkan dengan air 5 liter itu dilihat ppm-nya. Kalau dilihat ppm-nya kok kondisinya, ini loh alat ppm itu seperti ini loh teman-teman. Ini penting sekali untuk teman-teman miliki. Saya tambahkan produk ya.
Alat TDS meter itu penting ya, biar tanaman tidak overdosis. Penting sekali untuk para petani. Etalase 1 alat TDS meter. Ya. Alat TDS meter ini fungsinya untuk mengetahui kandungan nutrisi yang kita berikan. Seandainya teman-teman bikin pupuk sendiri, contohnya ini vegetatif, NPK sama Ultradap, ambil air 5 liter, nanti masing-masing dikasih 1 sendok, itu kita larutkan, lalu kita celupkan ppm-nya. Kalau ppm-nya masih di bawah 4000 itu aman. Kalau ppm-nya di bawah 3000 itu aman. Tetapi kalau teman-teman kok masih tinggi sampai 5000 itu jangan dikocorkan. Saya jamin tanaman mati. Ya, ini perlu digunakan alat TDS meter. Bang, anggur aku udah berbuah banyak, tapi sudah kurangi buahnya, terus daunnya dikurangi juga enggak. Daun-daun yang tua. Ya, Mbak Arti, ya daun-daun tuanya aja. Overdosis, iya. Kamu harus punya ini loh. Ini penting. Ini penting, ya. Alat TDS meter ini penting buat teman-teman. Karena ini ketika teman-teman mau mencelup itu dites dulu. Tadi air sebelum dikasih GA3 itu berapa ppm? Nah, naiknya berapa ppm? Kalau naiknya 5 ppm aman. Tetapi kalau naiknya sampai 20 ppm itu dicelupkan bunga rontok. Seperti itu, ya. Demikian pupuk. Sebelum teman-teman memupuk, airnya dites dulu. Airnya kemungkinan 200 ppm. Setelah dikasih pupuk berapa? Kalau sampai melebihi 4000 atau 3000, itu kalau diberikan tanaman itu bisa overdosis, tanaman bisa gosong, bisa mati dan lain sebagainya. Itu nanti tinggal ditambahin air. Maka alat ini penting. Saya aja menggunakan alat ini, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pupuk-pupuk dari saya, ini sudah saya uji. Seandainya dilarutkan dengan air sekian, itu ppm-nya berapa? Ya, makanya di sini saya tuliskan ini jalur-jalur aman.